Halo, ketemu lagi dengan saya Agus Purwanto di Learn to Jump. Dan hari ini kita ada balon lagi. Kita akan belajar animasi, cuman beda software. Kita akan belajar animasi di Premiere. Let's check this out. Hari ini kita akan coba bermain keying sama animation. Ya, kita mulai dengan bikin sequence baru dulu, file new sequence. Dan saya akan menggunakan ukuran HD saja 720x25. Saya tekan OK. Kemudian saya akan import bahannya. Nah, kebetulan di sini saya ada sebuah video namanya Pre01 sama langit. Ini dua-duanya akan saya ambil sekalian, langitnya nanti sebagai backgroundnya ya. Nah, di sini ada gambarnya Mbak Hesti. Perkenalkan, mau pas mencucu, mohon maaf Mbak. Seperti ini. Dia menggunakan warna hijau yang saat ini warna hijaunya mungkin nggak begitu bagus ya, agak terlalu gelap gitu, harusnya lebih terang dari ini. Kita akan hilangkan warna hijau itu. Seperti yang Anda ketahui, teknik hilangin warna hijau seperti ini disebut dengan nama keying. Ya, kenapa warnanya harus hijau? Sebenarnya ada warna lain, bahkan teknik digital semua warna bisa kita hilangi ya. Tetapi warna hijau banyak dipilih dikarenakan warna ini tidak mudah ngeblend dengan warna-warna yang lain. Misalnya kalau merah gitu kan pencahayaannya beda, dia bisa ngeblend sama warna kulit. Jadi nanti kalau diambil warna kulitnya juga bisa ikut hilang. Pertama, layaknya sebuah konsep layering di Photoshop, posisi layer yang di atas maka dia semakin di depan di layar. Maka dari itu saya akan taruh mbaknya ini itu berada di channel video 2. Dan benar, untuk video satunya kita taruh backgroundnya atau gambar langit. Saya akan taruh di sini dan saya akan zoom plus. Kemudian saya akan perpanjang durasi langitnya biar sama dengan mbaknya. Kemudian langsung saja kita hilangin hijaunya dengan cara saya masuk menu efek. Di dalam efek ada folder namanya video effect. Nah, video effect ada yang namanya keying. Berbagai macam teknik keying ada di sana atau mungkin efek keying, tapi saya akan gunakan yang namanya ultra key. Ultra key ini akan saya drag ke file presenter ini, kemudian saya akan lepas. Dan seperti biasa, ngasih efek pada sebuah objek itu sama aja ngasih seseorang kekuatan super. Tidak berguna kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Maka dari itu kita masuk di menu efek kontrol sebelah sini nih. Nah, pastikan mbaknya ini dalam keadaan aktif dan kita bisa mendapati ultra key di sana. So kalau kita ngedragnya nggak bener, ultra key nggak muncul nih. Langsung saja kita masuk di settingan key color. Saya akan klik pipetnya ini, dan pipet ini akan saya klikkan ke warna hijau di sini. Basically semua terserah sih, akan tetapi ada baiknya kita gunakan warna hijau yang paling gelap sebelah sini nih. Saya akan ambil, dan perhatikan hijau udah mulai hilang. Akan tapi masih ada beberapa bagian sini yang agak gelap, yang hijaunya masih ke bawah seperti di sini dan lain sebagainya. Mungkin bagian Anda yang agak kerasa ini agak ada sedikit sisanya ya. Nah, untuk menyempurnakan hasilnya, saya akan buka di bagian efek kontrol di bagian Made Generation. Di bawah ini ada yang namanya pedestal. Pedestal maksud saya. Angka 10-nya saya akan klik tahan, drag ke kanan sampai 100 dan voila, hasilnya pun dia hilang. Kita bisa cek. Nah, dia udah hilang. Masking. Ada beberapa kasus teknik keying yang mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut. Sebagai contoh, saya punya sebuah kasus di sini. Saya akan ambil gambar namanya ini video file 01. Saya akan double klik. Ini dia menggunakan teknik layar hijau, tapi tidak semuanya ya, hanya sebagian di area gerak orangnya ini. Sementara masih ada manusia-manusia di sampingnya ini yang megangin, yang nanti kalau di keying nggak bisa karena dia tidak berwarna hijau ya. Maka dari itu ada baiknya kita potong dulu searea ini. Caranya seperti apa? Sementara Mbak SD-nya saya disable dulu, matanya saya klik. Kemudian saya akan masukkan gambar ini, Fai 01, Mas Fai ini. Seperti ini. Nah, sebelum saya lakukan proses keying, saya akan potong dulu. Nah, untuk motongnya, saya langsung masuk menu efek kontrol. Kemudian di sana ada yang namanya opacity. Opacity ini saya akan buka. Di sini ada beberapa bentuk nih. Ada bulat, kotak, sama gambar pena. Nah, kalau saya ngeklik kotaknya nih, klik, otomatis akan ada sebuah kotakan yang membingkai gambarnya ini atau Mas Fai ini. Nah, kita tinggal atur aja titiknya ini seperti ini, menyesuaikan dari area dari layar hijaunya itu.
Aduh, itu tangan kelihatan ya sebelah sini. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita lakukan proses keying. Caranya sama kayak tadi. Kita cari di sini Ultra Key, atau Anda bisa ketikkan di sini Ultraman. Ultra Key maksudnya. Saya drag ke Mas Pai-nya. Nah, kalau udah, Ultra Key akan muncul sebelah sini. Dan saya akan melakukan key color di sini. Saya akan klik gambar pipetnya. Saya klikkan di warna hijau yang menurut saya warna itu paling gelap. Saya klik di sebelah sini. Dan voila, hijaunya sudah hilang tanpa ada orang tadi. Untuk bentuknya, jika Anda punya kasus yang mungkin layar hijaunya tidak rata, tidak bisa dimainkan dengan bentuk kotak ya, kita bisa gunakan dengan bentuk lain. Caranya, saya akan coba mesh 1 ini saya hapus dulu. Ini adalah letak potongan ini tadi. Seperti ini. Sementara Ultra Key-nya saya nonaktifkan dulu. Saya bisa menggunakan Free Draw Bezier. Caranya sama seperti tadi, cuman ini lebih sedikit manual karena saya bisa bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Sampai ketemu titik semula. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sisanya tinggal kita hapus. Dalam istilah After Effects ini sering disebut dengan nama teknik masking. Tapi kalau di sini ya masking juga sih. Basic Animation. Ya, berikutnya kita akan coba bermain animasi sederhana di Premiere. Nah, caranya seperti apa? Kita bikin bahannya dulu untuk animasinya. Saya akan ambil file balon yang pernah kita pakai dulu. Di sini ada file balon. Dan benar ini masih bisa melakukan kegiatan support seperti waktu di After Effects. Artinya file layer-layer yang ada di balon ini waktu di Photoshop kita bisa lakukan secara terpisah. Caranya kita pilih import as-nya ini dengan pilihan sequence. Atau jika Anda pengen salah satu dari layer yang ada, Anda bisa pilih individual layers. Kalau semuanya mau digabung, pilih yang merge. Saya akan pakai yang sequence. Saya tekan OK. Jika Anda mengimport dengan versi sequence, Anda akan diberikan sebuah folder. Folder ini kalau saya buka, isinya adalah balon 1, balon 2, balon 3, dan komposisi. Komposisi ini kalau dalam istilah Premiere namanya sequence. Kalau dalam istilah Excel ini disebut dengan nama sheet. Jadi lembar kerjanya. Keuntungannya kita bisa menggunakan sheet-nya ini dengan cara cukup di double klik saja. Saya akan coba mainkan. Dan di sini kalau saya double klik, saya mendapati sebuah sequence baru namanya balon. Dengan ukuran sesuai dengan ukuran kita waktu di Photoshop. Balonnya di mana, Pak? Kalau di layar di sini, tapi kalau Anda lihat di sini, dia kecil-kecil di sini. Bukannya kecil, tinggal di zoom saja. Ngezoomnya bisa Anda pencet tombol sama dengan di keyboard, atau Anda drag bagian bawah sini. Atau pijat plus itu loh, ya enggak? Agak saru sih. Nah, di sini balonnya nggak kita mainkan semua aja, kita coba gunakan balon 3 saja, kebetulan berada di channel 1. So balon 1, 2 saya del. Dan durasinya saya akan tentukan sekitar sini 20 detik. Ini kita bisa perpanjang. Kenapa ini bisa diperpanjang? Karena ini gambar, dan gambar tidak memiliki durasi. Jadi kalau kita bawa kemanapun, kita drag sepanjang apapun bisa. Tapi kalau video, animasi, suara itu punya durasi, sehingga kalau di drag lebih panjang dari durasi awalnya itu nggak bisa. Nah, di sini saya akan coba bikin animasi sederhana. Saya akan close ini dulu. Untuk bikin animasinya masih di efek control. Nih, di efek control kalau saya buka di bagian motion ini, kita akan nemu properti yang hampir mirip waktu di After Effects, yaitu position, scale, rotation, ada anchor point, sama anti flicker filter. Ini kalau khusus untuk video yang bermasalah dengan flick ya, atau berkedip. Anchor point titik tengah, rotation berputar, scale ukuran, position pindah tempat. Bagaimana opacity? Dia punya properti sendiri di sini opacity-nya. Yang tadi udah kita sentuh, ngomongin masalah maskingnya juga berada di sini. Saya akan coba mainkan sederhana aja di bagian position. Saya akan coba mainkan sama pertanyaannya, kapan dan ngapain. So, saya random aja. Saya akan langsung klik stopwatch di sebelah kirinya position. Artinya keyframe mulai tercipta. Geser playhead-nya, geser balonnya, geser playheadnya, geser balonnya, geser playheadnya, geser balonnya. Seperti itu, dan kita bisa mendapati animasi nanti sangat random. Nah, seperti ini. Nah,
Oke, kurang lebih seperti ini. Hasilnya, kalau kita cek, oke, cukup jijik, ya enggak? Kita bisa tambahkan di scale sama aja. Saya akan, karena kita nggak punya ukuran pasti saat ini, so saya aktifkan scale. Saat ini defaultnya 100%, saya geser detik lain saya geser jadikan 200% mungkin. Atau saya geser tempat lain sini, saya kecilin 50 atau berapapun. Untuk random saya cukup klik tahan angkanya, saya geser ke kiri. Maka angkanya di sana akan sudah ukuran di sana akan sudah berubah. Seperti ini mungkin. Nah, saya geser tempat lain, saya gedein lagi. Saya geser tempat lain, saya kecilin dan lain sebagainya. Klik tahan, geser. Oh, terlalu kecil. So kita bisa punya animasi kayak menjauh, mendekat gitu ya, hanya dengan bermain scale sama position. Nah, tentu saja keyframe yang ada di sini bisa kita atur ulang ya. Kita bisa atur tempat posisinya dan lain sebagainya, ataupun kita bisa edit ulang. Kalau nggak bener bisa kita del juga kayak gitu. Atau kita bisa sisipkan animasi di antara keyframe ini pun juga bisa kita lakukan. So untuk rotation dan lain sebagainya saya kira kurang lebih sama. Online editing. Oke, langkah berikutnya kita akan gabung dengan animasi presenter mbaknya tadi. Bagaimana gabungkan ke sini? Jika Anda berpikir gabungkan sini dengan cara di copy paste, ininya Anda copy kemudian di paste ke sana, itu boleh. Itu nggak salah ya. Jadi ini Anda copy, ini Ctrl C, saya taruh ke sini, saya taruh sini dulu, Ctrl V, itu bisa. Atau jika dengan mudah, perhatikan sekuen ini namanya adalah balon, sedangkan yang ini sekuen 1. Nah, setiap objek yang Anda bikin itu akan masuk di jendela project. So akan saya cari sekuennya balon ini yang kebetulan tadi berada di folder ini ya. Saya akan buka, ini ketemu ya balon ini. Kemudian saya akan buka lembar kerjanya sekuen 1. Saya akan masukkan sekuen balon ini ke sini. Nah, dia akan gabung dengan mbaknya di sini. Nih. Loh, bukanlah ini sama dengan yang tadi, tinggal copy paste juga. Permasalahannya beda. Jadi kalau kita melakukan perubahan yang ada di sini balonnya, misalnya balonnya di belakang saya bikin dia mungkin turun ya ke bawah sini ya, ke bawah sini nih, seperti ini. Dan saya kembali ke sekuen 1, maka balon itu otomatis balon tersebut akan sudah update animasinya. Inilah disebut dengan nama online editing. Jadi kita ngeditnya bisa dengan sekuen-sekuen terpisah atau lembar kerja terpisah, dan kita masukkan ke sekuen utama. Begitu kita melakukan perubahan yang ada di sekuen terpisah tadi, di sekuen utamanya sudah update. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini sederhana aja untuk hari ini. Kita mesti ngomongin masalah balon sama mbaknya ini. Saya harap ini berguna buat pengerjaan editing kalian. Mungkin cukup sini aja, and see ya.